aktivitas biasanya jadi momen yang pas buat merenung soal kehidupan. Buat kamu yang akhir-akhir ini lagi sering mikirin soal kehidupan, mungkin sekarang lagi sambil rebahan ya. Aku mau nanya nih satu hal, apa sih yang kamu renungin saat ini? Coba deh aku tebak, karena kamu udah ngeklik video ini, kemungkinan besar saat ini kamu lagi mikirin soal hubungan yang sedang kamu jalanin, yang mungkin bisa bikin kamu bertanya-tanya sama diri kamu sendiri. Apakah hubungan kamu dengan pasangan layak untuk dipertahankan? Dan seberapa layak sih pasangan kamu sekarang untuk diperjuangkan? Ada masanya di mana kamu nggak bisa jawab dengan tegas pertanyaan tersebut. Mungkin sekarang juga kamu lagi bingung dengan pertanyaan tersebut. Kamu punya pasangan, tapi kamu nggak tahu aja sebenarnya apakah kamu lebih baik punya pasangan atau enggak. Mungkin karena kamu ngerasa nggak cocok, tapi kamu terlanjur sayang. Atau mungkin kamu pernah disakitin sama dia dan kamu masih punya harapan bahwa dia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tapi kapan? Apakah pas nikah nanti dia akan berubah? Tahun depan atau bahkan besok? Gak tahu juga ternyata. Mungkin banyak orang yang ada di kondisi ini. Mungkin kamu salah satunya. Dan pada akhirnya banyak yang kasusnya sama kayak gini, mereka pada bingung. Ini sebenarnya wajar gak sih? Nah, kalau kamu mikir kayak gitu, kemungkinan besar saat ini kamu sedang berada dalam hubungan yang toksik atau toxic relationship. Sebenarnya apa sih arti dari toxic relationship itu? Definisinya apa? Kalau menurut Dr. Lillian Glass, toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung, di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Kasus yang terjadi biasanya kayak gini. Bilangnya sih sayang, tapi hal-hal yang dilakuin bikin kita ngerasa gak nyaman. Entah dia ngelakuin kekerasan verbal atau bahkan fisik. Semua keinginan dia harus dituruti. Dan kalau nggak nurut, biasanya malah ngancam bakalan mutusin. Atau mungkin ngancem-ngancem hal lain. Bilangnya sih sayang, tapi dia terlalu overprotective dan membatasi kita. Nggak jarang juga ngebawa negative vibes, dimana dia selalu negative thinking. Atau kalau lagi marah, dia bisa marah banget sampai bisa diemin kita berhari-hari tanpa ada kabar. Bisa juga kamu ngerasa kalau kalian udah nggak saling dukung lagi. Misalnya, dia selalu menang dan kamu harus selalu ngalah setiap ada konflik. Atau bahkan kamu ngerasa kalau dia udah nggak terlalu berusaha untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam hubungan kalian. Nah, kalau kamu mengalami hal serupa, mungkin saatnya buat mikirin apa kamu mau terus jalanin hubungan kayak gitu. Dan kalau iya, kenapa? Memang, pasang surut dalam suatu hubungan itu hal biasa. Namun, konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang yang ada dalam hubungan itu sendiri. Soalnya gini, hubungan yang toksik kemungkinan gak bakal bisa membuat kamu puas atau bahagia. Tapi mungkin kamu juga bertanya-tanya, kok susah banget sih buat bebas? Kenapa sih rasanya susah banget mau keluar dari hubungan yang toksik? Menurut teori investment model, kemungkinan seseorang memutuskan untuk keluar dari suatu hubungan itu dapat dilihat dari tingkat komitmen dalam hubungan. Komitmen ini terdiri dari 3 hal. Apa aja sih 3 hal ini? Yang pertama, tingkat kepuasan dalam hubungan. Yang kedua, kualitas alternatif yang ada. Dan yang ketiga, besar investasi yang kamu berikan dalam hubungan tersebut. Pertama adalah tingkat kepuasan. Seberapa jauh kamu merasa puas dengan hubungan yang sedang kamu jalani? Dalam hubungan, tingkat kepuasan ini dapat dilihat dari perbandingan antara pengalaman positif dan negatif yang kamu dapat dari hubungan yang kamu jalani. Semakin banyak hal positif yang kamu dapat dari hubungan itu, maka kepuasan kamu dalam hubungan akan semakin tinggi dan komitmen kamu akan semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, misalnya lebih banyak stres atau makan hati, ya berarti tingkat kepuasan kamu dalam hubungan itu rendah. Nah, kalau kamu merasa hubungan kamu toksik, kemungkinan besar kamu akan menyadari bahwa
tingkat kepuasan kamu dalam hubungan itu ya rendah. Alasan kenapa kamu mungkin tetap susah buat bebas dari hubungan itu bisa dijelasin sama dua faktor lainnya, yaitu kualitas alternatif dan besar investasi. Kualitas alternatif maksudnya di sini adalah penilaian kamu tentang keberadaan hal atau orang yang bisa memenuhi kebutuhan kamu. Seandainya pasangan kamu nggak ada nggak sih yang bisa gantiin dia, seperti kasih sayangnya atau dukungan terhadap kamu? Kalau jawabannya nggak ada, berarti kualitas alternatif kamu rendah dan komitmen kamu dalam hubungan semakin tinggi. Nah, yang ketiga, besar investasi. Maksudnya di sini adalah seberapa besar dan penting sumber daya yang kamu kasih dalam hubungan yang kamu jalani. Investasi sendiri banyak macamnya, dapat berupa usaha, waktu, dan uang yang mungkin bakal jadi sia-sia kalau hubungan kamu berakhir. Semakin banyak dan penting investasi yang kamu kasih dalam hubungan, maka komitmen kamu dalam hubungan juga akan semakin tinggi dan kamu bakal susah buat keluar dari hubungan itu. Nah, intinya investment model ini ngejelasin kalau dalam toxic relationship, orang-orang seringkali ngerasa susah bebas karena meskipun tingkat kepuasannya sangat rendah, tapi mereka seringkali kekurangan alternatif atau terlalu banyak memberi investasi dalam hubungan tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang nunjukin bahwa perempuan yang memiliki investasi yang besar dalam suatu hubungan dan tidak punya alternatif yang bagus cenderung akan bertahan dalam hubungan yang toksik atau bahkan udah abusive. Nah, dari sini mungkin pertanyaan kamu selanjutnya adalah, terus gimana dong caranya biar bisa keluar dari toxic relationship? Yang pertama, tingkatkan keberadaan alternatif. Kamu bisa coba tulisin dampak hubungan yang sedang kamu jalanin terhadap diri kamu. Hal ini penting buat ngeyakinin diri kamu untuk nyari atau milih alternatif lain. Kalau udah nemu, ya kamu bisa mulai membangun hubungan dengan teman atau lingkungan sekitar kamu. Supaya nanti kalau hubungan kamu udah berakhir, kamu bisa punya alternatif tempat untuk mendapat dukungan dan mencurahkan perasaan kamu. Nah, buat bisa keluar, kamu juga harus nyiapin exit strategi atau rencana tentang apa yang bakal kamu lakuin seandainya kamu berhasil keluar dari hubungan yang toksik. Misalnya bisa bikin rencana agar kamu sering ngumpul sama temen, fokus buat ngembangin diri, atau cari pasangan baru yang lebih mengerti kamu. Selain ningkatin keberadaan alternatif, kamu juga bisa alihin investasi ke diri kamu sendiri. Caranya, kamu bisa fokus untuk berusaha mencintai diri kamu sendiri dengan memberi diri kamu afirmasi. Kalau kamu pantas nih buat dapetin orang yang lebih baik, yang bisa mendukung dan mencintai kamu. Gak cuman itu aja, kamu juga bisa coba pelan-pelan untuk mindahin investasi hubungan toksik ini ke perkembangan diri kamu. Misalnya, kamu bisa coba dengan ngembangin hal baru atau ngelakuin hal-hal yang kamu sukai. Soalnya gini, dengan kamu berusaha ngelakuin hal-hal tadi, kamu merasa lebih puas terhadap diri kamu dan ini akan mempermudah kamu untuk bisa keluar dari toxic relationship. Nah, dari penjelasan ini sebenarnya aku berharap dari perspektif yang tadi dijelasin bisa memberi gambaran bagaimana caranya kamu bisa keluar dari toxic relationship. Aku pribadi punya prinsip semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras, pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tetapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan jika situasi negatif lebih banyak daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan tersebut. Pilihan ada di tangan kamu.